Di mana daerah ini itu punya makanan khasnya, yaitu makanan khasnya berasal dari tahu. Pangeran Sumedang itu lewat. Oh, lewat. Nah, dia berhenti karena wangi. Itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih sahabat museum? Semoga sehat selalu ya. Saya Evi Avianti selaku Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya sudah berada di salah satu kota dengan julukan Kota Tahu, yaitu Kabupaten Sumedang. Bersama dengan Winda, edukator dari Museum Gedung Sate. Kita akan mengajak sahabat museum untuk jalan dan jajan di program Tata Lepa edisi kuliner Warisan Rasa Jawa Barat. Program yang akan mengulas tentang sejarah dan asal-usul dari kuliner dari Jawa Barat. Nah, kali ini kita akan mengintip salah satu kuliner legendaris di Sumedang, yaitu tahu bungkeng. Semoga semua yang akan dijelaskan dapat bermanfaat dan bisa menumbuhkan kegiatan sahabat museum terhadap kuliner di Jawa Barat dan juga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisan Rasa Jawa Barat, yuk dicobian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat museum semuanya? Semoga sahabat museum semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik ya. Perkenalkan, nama saya Winda. Saya adalah edukator dari Museum Gedung Sate. Dan hari ini Winda bakalan ngajak sahabat museum semuanya untuk jalan-jalan di suatu daerah di Jawa Barat, di mana daerah ini itu punya makanan khasnya, yaitu makanan khasnya berasal dari tahu. Nah, pasti sahabat museum udah tahu ya Winda lagi ada di daerah mana. Betul, Winda lagi ada di daerah Kabupaten Sumedang. Lebih tepatnya Winda sekarang udah ada di depan toko dari tahu bungkeng. Nah, kali ini Winda akan cari tahu sejarah dan juga sambil icip-icip dari tahu bungkeng ini. Sahabat museum pasti penasaran kan gimana sih sejarah dan juga rasa dari tahu bungkengnya. Nah, ikutin terus ya sahabat museum di program Tata Lepa edisi kuliner Warisan Rasa Jawa Barat. Yuk cobian! Oke sahabat museum semuanya, kali ini Winda udah ada di dalam pabrik dari tahu bungkengnya dan juga bersama langsung sama ownernya dari tahu bungkeng, yaitu Bapak Suryadi. Nah Bapak, saya izin mau mewawancari Bapak untuk mau tahu nih cerita-cerita tentang awal mula dari tahu bungkeng ya Pak ya. Nah untuk yang pertama Pak, ini tuh tahu bungkeng itu sama kayak tahu pada umumnya bahan-bahannya atau gimana Pak? Secara umum sama. Oh sama, ya. Baik. Tetap sama. Bahan bakunya juga sama. Cuma yang paling membedakan tuh paling pengolahan aja. Oh pengolahannya, pengolahan yang berbedanya itu pengolahan dari segi gimana? Dari segi giling, pemasakan, fermentasinya, gitu aja. Tapi kalau untuk dari kedelainya sendiri itu masih sama seperti kedelai tahu pada umumnya atau beda juga? Sama. Oh sama. Pakai kedelai apa Pak kalau boleh? Kalau bagus, lokal bagus. Kalau nggak ada ya impor pasti. Oh, impor. Jadi maksudnya sama aja kayak sama tahu pada umumnya, nggak ada bahan khusus ya Pak ya. Nah, terus kalau boleh tahu nih Pak, asal mula dari tahu bungkengnya ini tuh Pak seperti apa sih Pak? Gini ya, dulu itu kalau saya tuh pasti uyut. Uyut ya. Nah, uyut dari Cina ke Sumedang itu tahun 1900-an. Oh ya. Nah, terus dia tuh punya keterampilan membuat tahu. Uyut saya tuh. Dia punya istri, dia istrinya suka sekali makan tahu. Iya. Nah, kalau kalau nggak salah cerita kakek, asal usulnya gini, lihat kedelai lurik. Oh, kedelai lurik. Kedelai zaman dulu tuh varietas lama yang belang kayak telur puyuh. Oh, itu salah satu kedelai bagus Pak? Bagus itu. Oh, oke. Nah, terus sama uyut saya tuh dibikin, diolah. Jadi tahu. Mungkin asal mulanya mah tahu Cina yang besar gini nih. Iya, yang putih ya Pak ya? Putih. Nah, sampai terjadi dipotong-potong dijual.
Saya kurang tahu sampai sana mah. Oh gitu. Nah, yang jelas ya, nggak tahu tahun berapa tuh zaman Uyut, Pangeran Sumedang tuh lewat. Oh lewat. Nah, mau ke situ Raja. Iya. Dia tuh naik delman lah. Delman ya. Dia berhenti karena wangi. Itu apa? Penasaran ya Penasaran. Pak? Wanginya, siap. Uyut saya bilang ini tauhu. Oh bahasa Cina kan tauhu. Oh tahu. Mungkin ngomongnya Sunda kali ya dulu ya. Tauhu. Nah, Tahu. dicoba sama pangeran. Wah ini enak. Oh enak. Bakal laku kalau jualan ini. Nah, Kata Pangeran Pangeran tuh, Sumedang. nah. Iya. malahan kemarin juga ada yang bilang tahu itu kalimat dari pangeran. Oh kata tahunya Ah. sendiri tuh. Oh. Kalau orang Cina kan bilang tauhu. Tauhu, iya. Pangeran tuh kurang setuju katanya. Jangan tahu. Iya. Tahu Aja dicetuskannya ya Pak. disunahkan. Iya, betul-betul. Nah gitu. Oh, awal mulanya berarti seperti itu ya Pak. Tahu Sumedang yang dijual pasaran di banyak pasaran itu sama tahu bungkeng itu bedanya apa Pak? Itu harus konsumen yang jawab. Oh, Saya harus nggak mau. konsumen. Harus konsumen yang jawab Ya, sahabat museum. konsumen yang Berarti dijawab. nanti sahabat museum kalau udah nyobain tahu bungkeng sama tahu Sumedang nanti boleh komen ya bedanya apa. Nanti kita cari tahu juga ya. bedanya apa ya. Oh gitu. Berarti kira-kira proses pembuatan tahu bungkeng ini dari awal penggilingan, dari awal kedelai utuh sampai jadi tahu bungkeng itu kira-kira butuh proses berapa lama Pak? Hampir sejam. Oh, ternyata Hampir singkat sejam. ya Pak? Singkat, hampir sejam. Untuk fermentasinya sendiri itu butuh berapa waktu? 2-3 hari lah. Oh, fermentasinya 2-3 cuka hari. itu ya. Cuman kalau dari setelah fermentasi hanya butuh 1 jam kurang lebihnya. Oh, gitu. Sehari ini biasanya tahu bungkeng itu bikin mengolahnya berapa kilo kedelai, Pak? Kilo sih paling-paling bisa 50 kilo sampai 1 kintal bisa. Sehari. Sehari bisa. Nah, itu dari 1 kuintal atau 50 kilo kedelai itu jadi berapa tahu, Pak? Kadang-kadang bisa 3.000, 4.000 bisa. 3.000 atau 4.000 piece ya. Dan itu sehari laku, Pak? Laku lah. Berarti terkenal banget ya Pak tahu bungkeng ini. Ya lumayan lah. Lumayan ya Pak ya. Nah, terus untuk pegawainya sendiri untuk dari 50 kilo itu yang membuatnya berapa banyak Pak? Tergantung ya. Tergantung. Tergantung hari lah. Tergantung hari ya. Kalau hari libur ya otomatis karyawan saya tambah banyak. Oh, gitu. karena makin banyak juga ya Pak pesanannya. Oh. Terus juga Pak untuk dari kalau boleh tahu nih Pak, dari 3.000 sampai 4.000 piece ini omsetnya sehari kira-kira berapa banyak Pak dari tahu bungkeng ini? Omset juga ya tergantung ya. Tergantung juga. Saya nggak bisa, karena kan makanan saya ya Iya, betul. fluktuatif lah. Betul. Kadang-kadang bisa 2 juta, 3 juta, 4 Satu juta, hari. bisa itu mencapai. Ada selain dijual di pasaran ini katanya udah punya cabang ya Pak? Ya, cabang ada. Cabangnya tuh ada di mana aja Pak kalau boleh tahu? Kebanyakan Sumedang. Kebanyakan di Sumedang. Kalau di Bandungnya sendiri udah ada? Itu saudara, Oh saudara, tapi masih sama ya Pak? masih sama. Oke. Berarti banyaknya cabangnya tuh di Sumedang. Sumedang. Terus dijual online juga nggak Pak? Enggak. Oh nggak ada ya, jadi masih offline store aja adanya. Ya. Kayak gitu sahabat museum. Nah, mungkin sahabat museum penasaran ya gimana sih bentuk dari tahu bungkengnya ini. Kita boleh sambil icip-icip Pak Boleh. bungkengnya? Oke. Ayo. Let's go kita sambil icip-icip tahu bungkengnya sahabat museum. Let's go. Sahabat museum, sekarang Winda mau nyobain atau menyicip dari tahu bungkengnya ini. Mungkin sahabat museum juga yang belum nyobain, penasaran gimana sih tahu bungkeng itu. Nah, bentuk tahu bungkeng itu kayak mirip tahu Sumedang ya Pak? Ya. Saya izin cobain ya Pak. Masih anget sahabat museum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang apa? Enggak Pak, enak. Udah enak, lembut tahunya, udah berasa rasa kayak asinnya, gurihnya itu enak. Pantesan bertahan lama saat museum, soalnya enak tahunya. Terus Pak, kemarin kita sempat COVID ya Pak ya? Ya. Waktu zaman COVID ini masih beroperasional atau gimana Pak? Operasional. Masih Saya buka. Buka terus. Apakah mempengaruhi dari segi omset atau sama aja sebetulnya? Mempengaruhi. Tapi Jauh sekali. Jauh sekali ya Pak. sekali. Tapi alhamdulillahnya masih bisa bertahan sampai sekarang ya, masih bisa balik normal lagi ya Pak ya. Nah, terus juga ini Pak, dari zaman dulu berarti ini tahu bungkeng emang ada tokonya, apa sempat ada yang jualan keliling gitu Pak? Toko dulu.
Toko Toko dulu. dulu, sempat ada yang jual ke pasar. Mau masuk-masukin ke toko pasar. Enggak. Jadi dia ada orang kayak Momo lah, mbak gitu ya, Iya. ngambil di kakek saya, dia sendiri jual. Oh, iya. Oh, Kayak jadi kalau sekarang mah kayak asong. asongan, Ah. ya. Oh, kayak gitu. Oh, sempat ada kayak. Kalau sekarang masih ada? Nggak ada. Oh, udah nggak ada. Jadi cuman tokonya aja. Tokonya doang. Terus ini emang jadi sahabat museum kalau mau tahu ya rasanya beda dari tahu Sumedang, tapi lebih enak, lebih mantep gitu Pak rasanya. Makasih. Nah, terus kalau ini ada sambalnya tersendiri ya, Pak? sambal. Oh, sambalnya. Berarti emang udah sambalnya cuman ini aja. Ya. Dari awal itu emang ini. Apa ini inovasi? Ini inovasi. Ini tahun 90-an. Oh, tahun 90-an mulai ada si sausnya ini, sambalnya ini. Oh. Kalau zaman dulu kecap cengek aja. Oh, Gitu. kecap cengek ya. Udah enak ya Pak, pakai Marawit. kecap cengek juga ya. Nah, terus Pak, dari segi kualitasnya dari zaman dulu sampai sekarang apakah masih sama, apakah lebih bagus atau bagaimana Pak sebetulnya? Kalau dari bahan baku bagus zaman dulu. Oh, ya. Bahan baku ya. Jadi karena bahan bakunya kalau zaman dulu ya, si kedelai itu benar-benar tua baru dipanen. Oh, kalau dulu Kalau dulu. Kalau sekarang kayaknya enggak lah. beda ya Pak ya? Lebih cepat panen. Tapi si kualitas kedelainya cepat rusak. Kalau yang sekarang Sekarang itu, ya tahun 2000-an lah udah dari- mulai kelihatan itu. Karena kan kalau dulu mah panen setahun 2 kali. kalau dulu. Nah, sekarang bisa setahun 3 kali. Oh, Mungkin varietasnya diganti. diganti. Karena varietas dulu udah jarang ketemu. Jadi Bapak nyari-nyari kualitas kedelai zaman dulu tuh udah nggak ada Udah ya nggak Pak? ada. Udah susah. Jarang ada gitu. Bapaknya sendiri ini kedelainya maksudnya punya kebunnya juga apa masih ngambil? Oh dari enggak, Bapak? Oh, enggak. ada bandar masing-masing. Ada gitu. bandarnya ya. Nah. Kirain dari Bapak dari kebunnya sendiri Nah. juga punya, terus Enggak. diolah sendiri dijual juga gitu. Terus juga ini untuk tahu bungkengnya sendiri bukanya setiap hari Pak? Setiap hari. Setiap dari jam berapa kalau 6 nggak pagi. Oh, pagi-pagi ya, Pak ya. 6 pagi. Buat sarapan nih sahabat Nah. museum enak makan sarapan makan tahu bungkeng sama lontongnya. Oh, dari jam 6 pagi sampai Jam 6 sore. jam 6 sore 12 jam ya Pak ya. Di semua cabang sama Iya, berarti jam sama. operasionalnya. Gitu. Siap-siap. Sahabat museum kayak gitu untuk icip-icip dan cari tahu sejarah dari tahu bungkengnya. Udah pasti rasanya enak banget. Sahabat museum kalau mau nyobain tahu bungkeng, Winda yakin gak akan nyesel malah ketagihan. Bapak, sama-sama. Bapak terima kasih banyak Sama-sama. untuk waktunya. Ya. Maaf merepotkan. Nggak Winda dan tim Museum Gedung Sate sudah cukup untuk wawancaranya kali ini. Terima kasih banyak ya Bapak. Maaf merepotkan. Nggak apa-apa. Jadi berapa teh semuanya? Totalnya semua jadi 100.000 tuh. Boleh. Ini uangnya teh. Makasih ya Teh. Sama-sama, makasih banyak juga ya teh. Nah, sahabat museum, itu tadi cerita dari sejarah tahu bungkeng dan juga sahabat museum udah lihat kan atau mencicipi juga dari Winda dari tahu bungkengnya kayak apa. Sahabat museum semua, jangan lupa untuk tonton semua program yang ada di media sosialnya Museum Gedung Sate dan juga nanti saksikan episode yang sebelumnya udah ada 1 episode loh Tata Lepa episode kuliner ini. Nanti jangan lupa juga nonton episode selanjutnya. Sahabat museum, terima kasih banyak ya untuk waktunya karena sahabat museum udah nonton program Tata Lepa edisi kuliner ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya sahabat museum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisan rasa Jawa Barat. Yuk cobian.